Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Daniel dengan nomor NIM 20519152. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Hari ini saya akan menyampaikan dua materi terkait dari materi Kapita Selecta pidana. Yang pertama mengenai pidana mati, dan yang kedua tentang pelanggaran HAM yang berat. Saya melakukan video ini untuk memenuhi syarat UTS Kapita Selecta Hukum Pidana kelas C olai dosen pengampu Bapak Heri Firmansyah. Oke, dari yang pertama kita mulai. Yang pertama, apa itu pidana mati? Pidana mati atau hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman yang sangat berat yang dijatuhkan atas seseorang oleh karena perbuatannya yang menyimpang. Jadi hukuman mati ini sebagai hukuman yang paling berat dari semuanya. Dalam sejarah dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati. Yang pertama adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk itu hukuman yang dengan cara dipukuli di punggung menggunakan kayu atau yang berbentuk panjang. Yang kedua, hukuman pancung. Hukuman pancung itu hukuman dengan cara dipotong kepalanya. Yang ketiga ada sengatan listrik. Yang keempat ada hukuman gantung. Yang kelima ada suntik mati. Yang keenam ada hukuman tembak. Yang ketujuh ada hukuman rajam. Yang kedelapan ada kamar gas. Dan yang terakhir yang jarang orang ketahui adalah dengan gajah. Itu dengan gajah itu hukuman mati dengan cara diinjak oleh seekor gajah. Ditinjau dari sejarah pemidanaannya, bahwa pidana mati itu udah ada sejak manusia berada di dunia ini. Jadi sudah berpuluh dari nenek moyang kita, manusia sudah ada itu. Menurut Rosan Saleh mengatakan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum dari negara kita, yaitu Indonesia. Namun kebanyakan di negara-negara sekarang sudah meninggalkan hukuman tersebut dan mempunyai arti yang cultural stories. Kenapa dikatakan demikian? Karena kebanyakan negara sudah tidak mencantumkan pidana mati lagi dalam kitab-kitab undang-undang hukum pidananya, karena katanya beralasan karena tidak manusiawi atau apa, atau tidak melanggar HAM gitu. Jadi tidak dilakukan lagi hukuman pidana mati. Jenis pidana dalam KUHP ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Pidana pokok itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana syarat, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan itu adalah pencabutan hak-hak, kedua ada perampasan barang, ketiga ada pengumuman putusan hakim. Namun yang sebelum yang saya katakan bahwa dari semua pidana yang paling terberat dan yang akan dihadapi oleh pelaku yang dijatuhi hukuman yaitu pidana mati dalam sistem pidana. Menurut Wiljono Projodikoro di dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengemukakan tujuan dijatuhkannya pidana mati atau hukuman mati selalu diarahkan kepada halayak ramai agar mereka tuh sadar gimana agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang nantinya akan berdampak dan mengakibatkan mereka dihukum mati. Jadi sebagai bentuk ancaman. Dahulu sekali pidana mati itu disaksikan di muka umum, jadi orang bisa langsung tersadar untuk melakukan suatu perbuatan yang tercela. Mereka berpikir-pikir dahulu atau bahkan tidak akan melakukannya. Di sini
kita akan membahas mengenai pandangan kelompok pro pidana mati. Di sini ada Lombroso dan Garofalo membela hukuman mati. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Kedua ada H.G. Rambonet mengatakan bahwa adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum, di mana mempertahankan ketertiban hukum itu dilakukan dengan pemidanaan, di mana apabila kejahatan dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati sebagai satu-satunya jalan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukannya. Lanjut, tidak ada hanya itu, ternyata ada juga pandangan kelompok kontra pidana mati. Itu ada Bikaria. Dia menentang pidana mati karena pidana mati bertentangan dengan kontrak sosial. Karena menurutnya hidup tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal, maksudnya dari yang dilakukan oleh manusia. Rosan Saleh mengemukakan bahwa orang semakin tahu betapa buruk pidana mati itu, sehingga dewasa ini banyak negara-negara beradab yang menghapuskan pidana mati. Lanjut, di sini ada argumentasi yang cocok untuk membenarkan pidana mati adalah sebagai berikut. Yang pertama, pidana mati itu lebih efektif daripada macam hukuman lain yang manapun karena mempunyai efek yang deterrent dalam kejahatan pembunuhan. Yang kedua, lebih hemat dari hukuman lainnya. Yang ketiga, untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu. Jadi kalau udah mati berarti nggak perlu lagi dilakukan pengeroyokan karena toh dia nanti juga bakal mati gitu. Jadi mencegah adanya tindakan yang nantinya menimbulkan pidana lebih lagi. Terus yang terakhir, satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup sering mendapat pengampunan dan di sini kita akan membahas mengenai pengaturan pidana mati di KUHP. Pengaturan pidana mati di KUHP yang pertama ada makar terhadap presiden dan wakil presiden ada di pasal 104. Yang kedua itu membujuk negara asing untuk berperang itu pasal 111 ayat 2. Yang ketiga membantu musuh waktu berperang, waktu ada peperangan pasal 124 ayat 1. Yang keempat menjebalkan huru hara pasal 124. Kelima itu makar terhadap raja atau kepala negara atau negara sahabat pasal 140 ayat 3. Yang keenam ada pembunuhan berencana pasal 340. Yang ketujuh ada pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat 4. Yang ke-8 pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai pasal 444. Oke, sekian dari materi pidana mati. Kita lanjut ke materi pelanggaran HAM berat. Kita mulai dari apa itu pengertian HAM. HAM itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, ditinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM itu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang tersebut. Lanjut,
Apa itu ini adalah klasifikasi dari pelanggaran HAM yang berat. Itu merupakan extraordinary crime, atau sudah sangat berat, atau pelanggaran yang kejahatan yang sangat berat. Yang kedua, berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, bukan merupakan tindakan pidana. Yang ketiga, bukan merupakan tindakan pidana yang diatur dalam KUHP pidana. Yang keempat, menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial. Yang kelima, mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Yang keenam, perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan. Yurisdiksi dari pengadilan HAM adalah untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosid. Pengadilan HAM juga mempunyai kewenangan untuk memutus tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada para korban pelanggaran HAM yang berat. Pembahasan sifat ad hoc. Ad hoc itu sendiri adalah hal yang tidak permanen. Yang pertama adalah bentuk komitmen untuk membatasi dampak dari pelanggaran atas asas legalitas. Yang kedua adalah bahwa harus berakhir ketika kasus yang ditanganinya selesai dan tidak dapat digunakan untuk mengadili kasus-kasus lainnya, atau limiting the damage yang bisa diakibatkan oleh sifat extrajudicial dari peradilan tersebut. Nah, kita lanjut kepada jenis-jenis pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama adalah genosida. Apa itu genosida? Genosida itu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama dengan cara membunuh. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental. Yang ketiga, mengakibatkan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik atau seluruhnya. Yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran bidang kelompok. Dan yang terakhir, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kedua adalah kejahatan perang. Dan perang itu adalah suatu tindakan pelanggaran atau dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Dia harus bisa dapat dibedakan antara kejahatan perang dengan kejahatan yang telah dilakukan di dalam internal suatu negara. Mungkin saja itu antara melakukan kudeta mengenai pemimpin-pemimpin yang ingin dikudeta oleh masyarakat atau apapun. Jadi kayak pelanggaran kejahatan perang itu bukan hanya dilakukan di dalam satu negara. Mungkin saja di dalam satu negara itu bukan melakukan kejahatan perang, tetapi hanya melakukan suatu kudeta untuk menurunkan suatu kekuasaan tertentu yang dianggap sudah menyeleweng dari yang seharusnya. Sekian dari pemaparan materi hari ini mengenai
uh, pidana mati dan juga pelanggaran HAM yang berat, sekiranya dapat sekiranya kalau ada kekurangan atau masih kekurangan atau masih belum sempurna, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Swastiastu. Namo Buddhaya.